Selamat hari bersuka cita karena ini adalah harinya Tuhan. Kita akan bersuka cita, memuji menyembah Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana-Mu Tuhan. Ada rencana yang indah, tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu. Begitu heran Bapa, heran dan besar bagiku. Bagi setiap kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Benar Bapa. Haleluya. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, terduga kasih-Mu. Heran dan besar Bapa, heran dan besar bagiku. Haleluya. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Menyembah Dia yang begitu luar biasa. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dia Bapa yang sungguh luar biasa. Dia berarti bagi kehidupan kita. Dialah pengharapan yang hidup. Tuhan yang hidup, yang mau menolong memelihara kita. Mari Bapak Ibu, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
Tuhan. Oleh setiap hati kami. Benar Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga Bapa. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Haleluya. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang setia, Kau yang terindah. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Bapa. Harapanku. Benar Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan setiap kami. Engkaulah perisai dalam kehidupan kami. Kami mau tetap memuji menyembah-Mu ya Bapa. Amen. Karena Engkaulah yang dipuji disembah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Kita akan tetap menyembah Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Harapanku hanya Engkau Bapa. Kau yang megang hidup kami. Sehingga kami hidup karena kasih karunia-Mu. Haleluya. Harapanku. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu, Nyata dalamku, Kau pegang hidupku.
hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankanlah harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, ku Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan bagi kami. Kau yang tebus kami dari dosa, Kau yang tebus kami dari kematian kekal Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, dengarkan dari awal pujian ini. Dialah pengharapan kita, Dialah kekuatan bagi kita. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankanlah Letakkan harapanku, harapanku di dalam-Mu. hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankanlah. Sekali katakan harapanku, Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau ya Bapak. Yesus kuatku. Oh, haleluya. Ku percaya, ku amankanlah. Biar musikkan pujian ini, saya mau berdoa. Bapak, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, yang memberikan pengharapan bagi setiap kami ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar Tuhan hidup kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar singa remaikan pujian ini dari awal. Kasih-Mu, karya-Mu. Haleluya.
haleluya sama-sama. harapanku Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman harapanku di dalammu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Sekali kata ku percaya. Ku percaya, ku aman dalammu. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Kita boleh bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita akan menaikkan puji-pujian kita pada Tuhan. Karena begitu dahsyat dan hebat Tuhan kita. Karena dialah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha dahsyat. Mari, bukan namanya Yesus Tuhan kita. Amin. Boleh Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri untuk menyerukan nama Tuhan kita yang sungguh besar dan dahsyat. Haleluya. Ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Katakan dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. nama di atas Segala nama, kata Yesus nama. Yesus Nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan
Bapak Ibu seorang kasih oleh Tuhan. Haleluya, saatnya kita akan mendengarkan kabar baik, kabar sukacita. Haleluya, dia sungguh luar biasa. Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena dia Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu limpah bagi kami. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan, syukur kami kepada Tuhan. Karena Kaulah layak Tuhan menerima pujian syukur kami. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan mendengarkan kabar baik tentang Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau telah mengurapi setiap kami dengan kuasa-Mu sempurna. Engkau telah mengurapi juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kami mau tetap menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, kita akan menyembah Dia, Bapa yang sungguh luar biasa. Dia yang terindah di dalam hidup kita. Terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. katakan tiada Allah, Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap butuh kan berteluh. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Yesus, Bapa keagungan dalam kehidupan kami. Haleluya, Kau yang terindah. Yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dalam hidup kami Bapa, Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. tinggikan nama-Mu selalu. Tiada mutu tak berteluh.
Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Kepadamu lah Tuhan setiap mulut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Jesus. Benar Tuhan. Engkaulah Tuhan keagungan kami. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Oh haleluya. 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 Besar setiamu Tuhan, besar anugerahmu Bapa, kasih setiamu melimpah, kebaikanmu, kemurahanmu melimpah, melimpah. Haleluya. Oh haleluya. Mari menyembah Tuhan. Mari meninggikan namanya. Dia sungguh baik. Dia sungguh luar biasa. Dia sungguh heran. Perbuatannya ajaib bagi saudara saya. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan berteduh. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan, amin, namamu selalu. Tiada lutut kan berteduh. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan buat kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kembali lagi datang kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat sukacita damai sejahtera yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan, bukan karena kebetulan kami ada, sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar, melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat damai sejahtera yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat rumah tempat tinggal yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami. Beberapa menit ke depan kami akan sharing firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang sudah melimpah di dalam setiap hati kami Tuhan,
untuk menerangkan lebih jauh lagi isi firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi untuk sharing firman Tuhan, untuk kembali lagi duduk diam di kaki Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam setiap langkah kehidupan kita, bahwa semua itu yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari itu ada campur tangan Tuhan. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Saya meyakini bahwa kebetulan saya ketemu dengan Pak Pendeta ini, kebetulan saya ketemu dengan hamba Tuhan ini, tidak. Kebetulan saya ketemu dengan rekan bisnis saya, tidak ada. Kebetulan itu tidak ada di dalam iman Kristiani, dan saya mempercayainya bahwa segala sesuatu atas rencana dan izin Tuhan. Saya mau kesaksian sedikit bahwa kadang-kadang kita dibentuk sama Tuhan suka protes. Kadang-kadang proses itu yang Tuhan ingin kita lalui. Kita berpikir bahwa Tuhan ini kenapa sih kok begini selalu terjadi di dalam kehidupan kami? Kenapa ya Tuhan? Ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Beberapa hamba Tuhan sering mengalami hal tersebut, dan saya mengalami hal yang sudah saya pernah lalui pada waktu itu. Saya pikir Tuhan kok nggak setia sama saya. Bukankah Tuhan berjanji pada waktu hambanya dalam kesesakan Tuhan akan memberikan kelegaan, pada waktu kita sakit Tuhan akan menolong kita. Tetapi ternyata Tuhan diam saja. Itulah yang sering terjadi pergumulan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selalu fokusnya kepada diri kita sendiri. Jarang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berfokus kepada Kristus yang sudah mati bagi kita. Antroposentris, yaitu kemampuan diri kita, upaya diri kita untuk bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, kita akan sharing firman Tuhan pada hari ini. Kita buka di dalam ayat firman Tuhan Mazmur 119 ayat 121 sampai dengan 128. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan Mazmur 119 ayat 121 sampai 128. 3, 2, 1. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan, jangan menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Jadi mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajar. Aku mengerti, aku tahu peringatan. Aku untuk bertindak. Mereka telah merombak Tauratmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan bacakan sekali lagi ayat emasnya ada di Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada hal yang luar biasa di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ada kata lebih daripada emas tua. Saudara tahu mungkin kalau saudara melihat, kalau ke jalan-jalan ke pasar, ke toko emas, ada emas yang paling mahal. Emas yang nilainya, nilai kadar karatnya itu lebih dari 70%. Itulah yang disebut dengan emas tua. Kalau emas muda kadarnya di bawah 50-40%. Nah, kenapa firman Tuhan itu begitu penting? Mungkin ibu-ibu sering jalan ke pasar, belanja dan lain sebagainya. Mungkin senang ya kalau suaminya beliin emas gitu kan. Padahal kalau kita nanti pulang ke surga, lantai di surga itu terbuat dari emas. Sekarang kita pakai di kalung, di anting, di liontin, di gelang dan lain sebagainya.
nggak salah sih memang. Tapi ketika Bapak Ibu melihat dan memahami isi firman Tuhan pada hari ini adalah luar biasa. Firman Tuhan katakan lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Apa firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan buat anak-anak Tuhan. Nah, saya beberapa waktu yang lalu pernah sharing tentang firman Tuhan. Bahwa ketika kita membaca isi firman Tuhan dalam perjanjian lama, pakailah kacamata perjanjian baru. Mazmur adalah salah satu rangkaian firman Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu bahwa salah satu penulis kitab Mazmur adalah yang terkenal seorang raja yang bernama Daud. Ada Del Asaf, ada Musa, ada Bani Korah dan lain sebagainya. Tetapi yang terkenal adalah Daud. Saudara tahu latar belakang kehidupan Daud. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Latar belakangnya adalah sebagai anak yang boleh dibilang tidak diperhitungkan. Tetapi kita lihat Tuhan memilih Daud. Tuhan berkenan atas Daud. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dipilih Tuhan, itu karena ada Tuhan punya rencana buat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, kenapa firman Tuhan itu begitu penting? Ya, apakah Saudara pernah membaca firman Tuhan? Ini bukan sekedar promosi. Kita ini lagi belajar firman Tuhan di dalam pemuritan, yaitu tentang Mazmur. Jadi sebelum Saudara ketinggalan, ikuti pemuritan itu. Itu akan dibukakan luar biasa. Mazmur itu panjang sekali. Dari Mazmur 1 sampai 150. Ayat terpanjang di dalam kitab Mazmur adalah di Mazmur 119 ini yang kita baca. Dia pasal 119 ayatnya sampai 176. Banyak keistimewaan di dalam kitab Mazmur ini. Ya, kita lanjutkan. Saudara melihat bahwa Mazmur itu begitu penting buat kehidupan orang percaya kitab ini. Saudara, kita akan buka di dalam firman Tuhan. Coba saudara buka Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2 saudara bisa buka, baca, salah satu orang boleh bisa bantu baca. Mazmur 1 ayat 2, mungkin Mbak Rima. Ya, sekarang pasangannya tolong baca. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Kita tunggu. Kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya saudara akan melihat begitu dahsyatnya firman Tuhan. Ya. 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 Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Saya akan ulangi ya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan dalam bahasa Inggrisnya meditasi. Siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah, meditate. Siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Saudara tahu di dalam bahasa Ibrani ada kata yang tadi saya jelaskan. Kenapa saya melihat mengambilnya di dalam Mazmur 1 dan 2, Yosua 1 dan 8. Lihat ada kata renungkanlah firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan meditasi, merenungkan. Kata dalam bahasa Ibrani artinya adalah hagah, yang artinya adalah bergumam. Bergumam itu apa? Bergumam itu artinya memperkatakan firman Tuhan. Saudara jangan heran kenapa bangsa Israel begitu bangsa yang maju. Penemuan Nobel, peraih piala Nobel itu adalah 90% adalah bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka mengerti sekali tentang firman Tuhan. Kalau mereka anak-anaknya yang sedang tidur,
orang tuanya memperkatakan firman Tuhan, bergumam, Haggah, memberkati anak-anaknya. Makanya bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling maju. Meskipun di dunia ini penduduknya tidak begitu banyak. Tetapi firman Tuhan katakan, siapa berkati Israel, aku berkati. Siapa kutuk Israel, aku kutuk. Ya. Kenapa begitu penting firman Tuhan? Saudara tahu kalau kita di dalam, saya pernah dapat tugas kalau misalnya adalah suatu pesta perkawinan, seorang hamba Tuhan ketika setelah ditabiskan, diberkati, dari gereja ada yang mewakilinya, memberikan apa? Alkitab. Kenapa tidak ada yang lain? Mungkin saudara pernah ada yang memberikan sesuatu yang lain atas nama gereja? Tolong kasih tahu saya. Misalnya atas nama gereja Ensemble, kami mewakili memberikan kunci Pajero Sports. Pakailah ini siang dan malam gitu kan? Enggak gitu. Pakailah kunci motor NMAX ini, SGX, SMX, nggak tahu lah, pokoknya banyak itu motor jenisnya. Pakailah siang dan malam. Saudara lihat deh, di perkawinan pernikahan agama lain ada nggak yang memberikan ini? Saya sih belum pernah lihat. Memberikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup. Itulah kenapa sebabnya firman Tuhan dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi begitu penting. Karena itu menuntun kita. Firman Tuhan itu menolong kita, membebat kita, mengajar kita dan lain sebagainya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kita membaca firman Tuhan. Bagaimana saudara mau tahu bahwa itu jalannya itu bolong dan saudara harus loncat ke tempat itu, atau saudara melewati jalan tempat lain kalau tidak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai warning, firman Tuhan sebagai peringatan, firman Tuhan sebagai air hidup yang menghidupkan mata batin rohani saudara. Ya, makanya saya katakan tidak ada gereja yang memberikan kunci Pajero kepada saudara ketika saudara diberkati di dalam pernikahan yang kudus. Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Ya, saya rasa tidak ada. Pajero Sport, motor NMAX dan lain sebagainya nggak ada. Pasti yang diberikan adalah Alkitab. Sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penuntun saudara di dalam mengarungi setiap rumah tangga. Ya, kita berdoa kali ini mungkin tahun ini atau tahun depan ada yang lamar, ya kan? Pasti Pak Daniel kasihnya Alkitab, jangan berharap lebih. Kalau berharap lebih, ntar saya juga mau soalnya, ya kan? Nggak mungkin kasih Pajero Sport sebagai tanda, nggak mungkin. Atas nama Ensemble Kelapa Gading, saya mewakili seluruh Pastor Ivan dan lain sebagainya memberikan Pajero Sport, NMAX dan lain sebagainya. Enggak, pasti firman Tuhan yang diberikan. Meskipun harganya enggak seberapa, tapi nilainya. Makanya saudara ketika hajatan itu ada undangan, jangan dilihat nilainya, tetapi kehadirannya, doa restunya itu yang penting. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita lanjut. Kenapa membaca firman Tuhan itu penting? Kenapa firman Tuhan itu harus saudara renungkan siang dan malam? Saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah firman itu berkuasa. Boleh salah satu orang bantu baca di dalam Yesaya 55 ayat 11. Pastor Deminter bisa tolong baca. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin, puji Tuhan. Saudara tahu kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Salah satu penyebabnya adalah firman Tuhan itu berkuasa. Yesaya 55 ayat 11. Saya mau kasih kesaksian. Tahun 96 saya lahir baru, ditahbiskan sebagai penatua. Waktu itu saya masih bekerja di sekuler di salah satu department store di Tanah Abang. Namanya
Saya nggak usah kasih tau aja dah. Namanya Ramayana. Ramayana. Tahu Ramayana? Rama dan Yana. Ada Ramayana, ada Ramasinta dan lain sebagainya. Yang mau saya bagikan adalah gini. Ketika saya ditabiskan sebagai penatua, apakah saya langsung berubah datang ke gereja? Terus terang, kan saya pernah cerita bahwa saya nggak pernah absen sebagai full timer di gereja. Datang beribadah, melayani Tuhan, itu bisa dihitung paling banyak 5 hari. Paling banyak itu yang hari Minggu. Paling banyak kalau saya nggak hadir. Tapi selanjutnya saya hadir. Ibadah siang, ibadah pagi hari, ibadah sore hari. Saya nggak pernah tidak hadir. Saya selalu ada. Nggak pernah ada alasan sakit. Baru sekali saya sakit pada waktu itu. Itu juga berpikirnya, aduh Tuhan kasih istirahat saya, terima kasih Tuhan. Itu dulu belum berubah pikirannya. Karena saya pikir Tuhan kasih saya istirahat. No, ternyata enggak. Sakit itu memang bandel sih, minum es melulu kan gitu. Ya itu. Jadi bukan sekali lagi saya mau jelaskan bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan. Satu, itu harus clear dulu. Nah, firman Tuhan itu berkuasa. Pulang setiap hari Sabtu ketika kita bekerja di Ramayana, pada waktu itu saya bekerja, pulangnya jam 1:30. Sebelum pulang itu ada mes di belakangnya. Itu tuh kantornya di Jalan Wahid Hasim. Bro, kita biasa ya ke belakang. Iya, apa yang mau dijual? Kardus bekas Ramayana itu banyak banget itu kalau dikirim ke toko-toko di outlet seluruh Jakarta, seluruh Indonesia. Itu dikirim, kita jual 200.000, 300.000. Tahu kemana uangnya kita store? Itu namanya apa tuh? Jalan tempat jual minuman Agus Salim tuh. Nah di situ Sabang. Konfirmasi aja. Ya, di Jalan Sabang kita beli minuman tiap hari Sabtu. Itu yang udah pasti hari Sabtu karena kita pulangnya siang setengah hari. Bayangin seorang penatua habis ditabiskan hari Sabtu pulang mabok. Naik mobil 102 dari Tanah Abang pulang rumah saya di Rado Dalam di Komplek Angkatan Laut itu bisa kelewatan. Umpang bang. Itu gitu kan. Firman itu berkuasa enggak? Enggak. Saya pikir enggak berkuasa itu ya. Terus aja begitu terus tiap hari Sabtu. Ini masa penatua? Ini kalau kelihatan gembalanya gimana? Kebetulan gembalanya enggak tahu pada waktu itu lah pokoknya. Enggak tahu. Sampai tahun 98. Tahun 98 peristiwa di Jakarta pada waktu itu adalah penjarahan massal. Ya kan? Saya pulang dari Tanah Abang, saya pulang dari Ramayana, jalan ke Tanah Abang karena nggak ada kendaraan, itu orang ngangkut mesin cuci, lemari es, TV dan lain sebagainya sendiri. Mereka turun ke kolong jembatan, disimpan di situ, nggak tahu mau buat apa. Saya pulang akhirnya singkat cerita saya dari Selipi saya dapat kendaraan dan bisa sampai ke rumah. Puji Tuhan waktu itu sekitar pukul 4:30 sore. Lihat apa yang terjadi. Di depan rumah saya itu di seberang jalanan itu ada kantor bank yang lagi dijarah. Dibongkar, orang pada masuk ke situ. Saya ngeliatin sama bapak saya, maju enggak, ambil enggak. Lumayan, dulu sih belum ada laptop, ada laptop kan enak dulu. Dulu kalau nggak salah belum ada laptop deh. PC. Komputer yang gede, orang pada nenteng semua keluar. Nah di baru situ saya menyadari bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Padahal saya pikir ngambil nggak kan lumayan tuh. Teman saya itu saya punya teman driver salah satu toko. Ketika dia pulang lihat itu ada mesin cuci ada di pinggir jalan dia bawain aja tuh. Karena pada waktu itu kan chaos situasinya. Dia kebetulan naik mobil angkutan barang, dia bawa aja sendiri naikin ke mobil. Itu. Nah saya baru sadar ketika saya belajar firman Tuhan dan mengerti, oh iya, Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan itu ketika disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu berkuasa. Berkuasa apa? Mengendalikan saudara dan saya. Puji Tuhan. Itu adalah salah satu mengapa begitu pentingnya kita membaca firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Sejak tahun 96 saya ditabiskan sebagai penatua, kemudian firman itu terus bekerja setiap hari, setiap bulan, setiap tahun sampai merubah karakter saudara. Tidak ada yang bisa merubah karakter saudara selain saudara membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting sekali. Kenapa? Pemazmur Daud katakan Hagah itu
firman itu harus diperkatakan. Supaya apa? Supaya saudara tertanam di dalam hati saudara. Hal apapun juga, seorang worship leader harus membaca firman Tuhan. Pemain musik, pemain gitar, pemain keyboard harus mengerti firman Tuhan. Karena apa? Karena firman itu dapat menolong saudara ketika menaikkan pujian penyembahan kepada saudara. Kepada Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan lewat pujian dan penyembahan yang saudara lakukan buat Tuhan. Ya, itu yang pertama, firman itu berkuasa. Kenapa saya mendorong saudara Bapak Ibu kasih dalam Tuhan supaya bergairah di dalam membaca firman Tuhan. Dulu saya sekali lagi nih. Dulu saya sering sekali membaca novel. Ya kan? Novel Agatha Christie, saya sebut aja lah biar novelnya udah tahu masih ada apa enggak. Agatha Christie, Annie titik-titik, Motinggo titik-titik, itu di Jakarta tuh terbit tuh. Bacanya itu sampai kita hafal sekali. Dari awal sampai endingnya saya tahu tuh cerita tentang Agatha Christie, Motinggo, Annie titik-titik dan lain sebagainya. Itu kan komik-komik atau novel-novel seperti itu kan tidak membangun roh saudara. Kenapa kita bisa hafal? Saya baru ngerti ketika kita membaca firman Tuhan. Kenapa kita nggak mencoba membaca firman Tuhan? Mulai dari sekarang. Better late than never. Iya kan? Itulah kenapa begitu pentingnya kita membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan itu sebagai pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu sebagai pelita. Tahu pelita? Bukan bahasa sekarang. Kalau pelita kan dalam bahasa gaulnya itu kan jadinya pelit itu kan. Bukan, ini yang dimaksud adalah pelita yang sesungguhnya. Yaitu seperti gantang, seperti obor yang menerangi jalan kehidupan saudara. Saudara tidak bisa jalan di dalam gelap tanpa ada pelita. Pasti akan nabrak, pasti akan jatuh. Tetapi saudara memerlukan pelita. Yaitu apa? Firman Tuhan. Supaya saudara tidak mudah terombang-ambingan oleh berbagai tipu daya dari iblis lewat pengajaran-pengajaran yang sesat. Yaitu salah satunya adalah dengan membaca firman Tuhan. Kita punya wadah, ada pemuritan, ada fellowship. Nah di situ saatnya saudara berbagi, menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Masalah boleh ada, ya kan? Penyakit boleh ada. Tetapi kita bersandar kepada firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang sanggup akan menyelesaikan setiap permasalahan yang saudara hadapi. Jangan pernah bergantung kepada kekuatan sendiri. Bergantung kepada Tuhan. Karena dia yang memiliki hidup. Mungkin saudara pernah dengar berusaha hidup seperti Kristus hidup. Oh gak bisa. Yang ilahi yang menghidupi yang insani. Bukan yang insani menghidupi yang ilahi. Artinya apa? Kita memiliki karakter Kristus, itu yang dimaksud. Bukan seperti Kristus hidup. Bulan April kita akan merayakan, memperingati kenaikan, kebangkitan, kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah salah satu paket. Ya. Pikul salib bukan saudara pikul sendiri. Ada orang pakai salibnya gede-gede. Kenapa berat banget? Ini salib gue bro. Berat sekali hidup gue. Bukan itu yang dimaksud pikul salib. Ketika kita sharing firman Tuhan, saudara tanya dengan hamba-hamba Tuhan. Apa yang dimaksud pikul salib? Ya banyak hamba Tuhan menjelaskannya cuma pikul salib. Karena salib yang kuk yang kupasang adalah ringan. Yesus katakan seperti itu. Pikul salib. Salib kekristenan itu bukan bicara tentang kehidupan yang susah, kehidupan yang tidak berdaya dan lain sebagainya. Salib kekristenan itu adalah bergantung seluruhnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kapan? Setiap hari. Itulah mengapa saya mendorong Bapak Ibu kasih dalam Tuhan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Firman itu terang bagi jalan kita yang akan menerangi kehidupan kita. Ya. Selanjutnya yang ketiga sebagai bagian yang terakhir. Yang ketiga adalah firman itu sebagai tempat perlindungan. Nah, ayat ini ngetren ketika COVID masuk ke Indonesia tahun 2020 yang lalu. Ya, kita buka Mazmur 91 ayat 1 sampai 16.
Ya, kita nggak usah baca semuanya, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Yang pertama adalah ayat ketiga. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepaknya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Walau 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Lihat, malapetaka tidak akan menimpa anak-anak Tuhan ketika saudara bersandar dan percaya akan firman Tuhan. Ya. Malapetaka ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Amin. Yang ketiga adalah sebagai tempat perlindungan. Firman Tuhan itu sebagai tempat perlindungan saudara dan saya. Ini waktu COVID-19 kemarin berlaku, ayat ini orang posting di Facebook, di Instagram, di medsos dan yang lain sebagainya tentang ayat ini. Karena firman itu berkuasa. Nah, salah satu ayat yang paling saya suka adalah Mazmur 91 ayat ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya bukan tidak suka dengan Mazmur sebelumnya, Mazmur 90. Mazmur 90 kalau kita artikan secara literal adalah ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Nah ini Musa yang tulis. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Sering hamba Tuhan mengkhotbahkan hal ini. Umur kalian berapa? 70 tahun. Ya jika kuat 80 tahun. Tapi kalau saya lebih suka yang ini. Dengan panjang umur Mazmur 91 akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bukan penyakit COVID yang akan membawa engkau mati, tetapi firman Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena firman itu berkuasa. Mungkin saudara pikir, aduh Pak Pendeta saya nggak bisa datang setiap minggu ke gereja karena saya takut COVID dan lain sebagainya. Sekarang yang lagi ngetren, yang lagi marak adalah Omikron jenisnya. Beberapa di daerah tempat kami itu ada yang terkena dan lain sebagainya, sudah sampai ada yang dirawat, ada yang isolasi mandiri dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan jangan takut, sebab Tuhan yang hidup itu yang akan menolong dan menyertai saudara. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Saya kira bahwa ketika hal itu terjadi dan saudara diizinkan terjadi, penyakit itu, saudara jangan takut, khawatir. Saya pernah ngalamin, makanya saya boleh bersaksi. Hambanya Pak Daniel juga pernah ngalamin. Pastor Deminter demikian juga. Nggak enak banget memang kena delta itu. Kenapa? Kepala kita pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa dirasa. Makan nggak terasa apa-apa, penciuman nggak bisa. Saya sering bercanda sama istri saya biasanya suka bercanda, tapi kadang-kadang pada waktu sebulan itu saya hampir bercandanya kurang sama istri saya. Saya bilang, mah nggak masalah mah, yang penting rasa papa tetap ada buat mama, gitu kan. Itu yang penting, supaya istri juga dikuatkan, suami juga menguatkan, suami menguatkan istri menguatkan, kita saling menguatkan. Yang penting rasa itu selalu ada buat kita. Jangan sampai rasa itu hilang. Kalau rasa itu hilang, ya apa yang terjadi? Saya nggak percaya itu. Ya itu. Yang terakhir adalah firman Tuhan begitu penting karena salah satunya adalah tempat perlindungan bagi saudara dan saya. Saudara tidak bisa berlindung kepada bos saudara, nggak bisa. Saudara tidak bisa berlindung kepada harta saudara, nggak bisa. Ya, mengapa firman Tuhan itu begitu penting? Ya buat saudara dan saya. Ya, ketika kita memasuki hidup ini, hari ke depan kita nggak ada yang tahu. Hari ke depan 10 menit, 15 menit itu rahasia milik Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, seminggu saya dikabarkan teman saya pernah kasih kesaksian, teman saya SD meninggal. Kemudian minggu depannya teman SMP meninggal. Terus teman saya yang SMA bilang, bro teman kita meninggal semua tuh. Iya, saya bilang aja next. Saya pikir gitu kan, pikiran saya teman SMA, betul kejadian, aduh saya nggak lagi nubuatan tuh. Saya pikir benar teman saya SMA dikabarin meninggal juga. Saya nggak lagi bernubuatan, saya cuma iseng aja saya bilang next, kayak bilang gitu. Saya hapus akhirnya WA itu, nggak jadi, takutnya dia stres juga kan. Ya, itu artinya apa? Kita nggak tahu, kita nggak akan bisa hidup tanpa firman Tuhan.
Dimanapun saudara, kalau waktunya sudah mati, sudah waktunya harus kembali kepada Tuhan, ya kembali. Teman saya itu lagi olahraga, lagi naik sepeda, kan sehat naik sepeda. Bisa pulang itu 1,5 jam kemudian dikabarin. Ya, jadi saudara dimanapun saudara ada saat ini, mau di rumah, dikunci di kamarnya, tetap aja kalau waktunya pulang. Pertanyaannya adalah, kalau kita mau pulang, percaya nggak bahwa rumah kita udah jadi di sana? Itu. Kalau rumahnya belum jadi, ya silakan tanya Tuhan. Tuhan, rumah saya belum jadi. Ya masih lama. Tapi kalau udah jadi, ya sebentar lagi. Saya nggak tahu waktunya kapan. Hidup ini sangat singkat. Baca firman Tuhan. Better late than never. Cepat atau waktunya, saudara akan dipanggil Tuhan. Ya kan? Bisa saya belakangan, Andri duluan. Bisa Andri duluan, saya belakangan. Saya nggak tahu. Kan mati itu nggak ngelihat usia kan? Mati itu kan nggak lihat usia. Ada yang 40 tahun, ada yang 20 tahun. Beberapa minggu yang lalu anak seorang artis terkenal meninggal. Kenapa? Stres. Salah satu penyebabnya stres. Dia akan diwisuda pada bulan Maret di Australia, di Sydney. Dia nggak tidur, begadang dan lain sebagainya. Saya nggak menghakimi dia. Tapi saya percaya ketika firman Tuhan ada di dalam setiap Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, itu akan menguatkan saudara. Saudara tidak akan pernah stres ketika saudara membaca firman Tuhan. Ada orang yang stres itu pasti tidak pernah membaca firman Tuhan. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Makanya supaya Bapak Ibu tidak stres, bacalah firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ada sebagaimana kami ada karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat sharing firman Tuhan pada hari ini yang menguatkan, meneguhkan betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Firman Tuhan seperti emas tua. Firman Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak Tuhan, orang percaya. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Ivan bersama tim penggembalaan yang ada di Australia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dimanapun mereka berada. Yang ada di Australia, yang ada di Jakarta, Kelapa Gading, yang ada di Jakarta Timur. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya oleh kekuatan kasih Tuhan lewat firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbanderat Engkau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Anugerah kekal dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya Kristus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.